Selamat datang di channel Dunia Pintarku. Dukung terus channel ini untuk lebih berkembang dengan komen, like, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data matematika untuk SD. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Berikut ini adalah contoh penyajian data. Data yang diperoleh adalah siswa kelas 6B sedang melaksanakan ulangan matematika. Dari 24 siswa, diperoleh hasil ulangan setiap siswa sebagai berikut. Perhatikan bahwa data tersebut berupa data acak. Oleh karena itu, data tersebut perlu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Setelah diurutkan, maka data di atas akan menjadi seperti berikut ini. Kemudian, data yang sudah diurutkan tadi dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Dari tabel ini diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang mendapat nilai 6 berjumlah 7 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 berjumlah 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 berjumlah 8 orang. Siswa yang mendapat nilai 9 berjumlah 5 orang. Dan jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah 24 orang. Kemudian kita lanjutkan pengolahan data tersebut dengan penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram garis atau line chart. Pertama, kita membuat garis horizontal sebagai garis X, kemudian kita membuat garis vertikal sebagai garis Y. Pada garis vertikal, kita isi dengan jumlah siswa sesuai kelompok nilai. Sedangkan pada garis horizontal, kita isi dengan rentang nilainya. Pada data yang ada, rentang nilainya adalah 0 sampai 10. Kemudian, kita taruh titik atau simbol pada koordinat yang menjadi tanda perpotongan garis X dan Y sesuai dengan rentang nilai dan objek. Titik pertama adalah titik perpotongan nilai 6 dengan jumlah 7 siswa. Titik kedua adalah pada titik perpotongan nilai 7 dengan jumlah 4 siswa. Titik ketiga adalah pada titik perpotongan nilai 8 dengan jumlah 8 siswa. Dan titik keempat adalah pada titik perpotongan nilai 9 dengan jumlah 5 siswa. Setelah itu, tariklah garis yang menghubungkan masing-masing titik. Maka, penyajian data hasil tes matematika kelas 6B tadi dalam bentuk diagram garis adalah seperti ini. Selanjutnya dari data tadi, kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Untuk menyajikan data tadi dalam diagram batang, maka prinsip pertama sama seperti membuat diagram garis. Setelah itu, kita membuat bangun berbentuk persegi panjang sebagai simbol data yang ada. Kita juga bisa membedakan masing-masing simbol data dengan warna yang berbeda. Yang pertama, kita membuat kotak simbol siswa yang mendapat nilai 6 berjumlah 7 orang, kemudian yang mendapatkan nilai 7 berjumlah 4 orang, mendapatkan nilai 8 berjumlah 8 orang, dan mendapatkan nilai 9 berjumlah 5 orang. Maka, penyajian data hasil tes matematika kelas 6B tadi dalam bentuk diagram batang adalah seperti ini. Dan yang ketiga, kita akan menyajikan data tadi dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mencari persentase besar sudut dari data yang ada. Yang pertama, siswa yang mendapatkan nilai 6 sama dengan 7 per 24 dikali 360 sama dengan 105 derajat. Perhatikan di sini 7 per 24, di mana 7 adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6, sedangkan 24 adalah total siswa yang mengikuti tes. Kemudian yang kedua, siswa yang mendapatkan nilai 7 sama dengan 4 per 24 dikali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat. Siswa yang mendapatkan nilai 8 sama dengan 8 per 24 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat.
Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 9 sama dengan 5/24 dikali 360 derajat, sama dengan 75 derajat. Kemudian kita buat sebuah lingkaran menggunakan jangka dan menggunakan busur untuk menentukan besar sudut sesuai data yang ada. Yang pertama, siswa yang mendapatkan nilai 6 sebesar 105 derajat. Nilai 7 sebesar 60 derajat. Nilai 8 sebesar 120 derajat. Dan nilai 9 sebesar 75 derajat. Maka, penyajian data hasil tes matematika kelas 6B tadi dalam bentuk diagram lingkaran adalah seperti ini. Selanjutnya dalam pengolahan data, kita akan mencari modus, median, dan rata-rata. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Bila dilihat dari data nilai matematika siswa kelas 6B tadi, maka nilai yang paling sering muncul yaitu 8. Alasannya adalah ada 8 siswa yang mendapatkan nilai 8, atau siswa yang memperoleh nilai 8 lebih banyak dibandingkan dengan nilai lainnya. Jadi, modus dari hasil tes matematika kelas 6B tadi adalah 8. Selanjutnya, median yaitu nilai tengah. Diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Pada data tadi, data nilai tes matematika adalah seperti berikut ini. Kemudian kita urutkan mulai dari yang terkecil. Selanjutnya, jika jumlah angkanya ganjil, maka angka yang paling tengah adalah mediannya. Pada contoh data ini, jumlah angkanya adalah genap, yaitu 24. Maka kita ambil 2 angka di tengahnya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. 2 angka di tengah dari data ini adalah 8 dan 8. Maka 8 tambah 8 sama dengan 16, dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, median pada data hasil tes matematika kelas 6B adalah 8. Kemudian kita akan menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Dari data hasil tes matematika tadi, kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut ini. Perhatikan di sini, frekuensi menunjukkan banyaknya data, sedangkan N kali F atau nilai kali frekuensi merupakan jumlah data. Dari tabel ini, maka rata-rata sama dengan 179 dibagi 24, sama dengan 7,45. Maka rata-rata hasil tes matematika kelas 6B adalah 7,45. Semoga video ini membantu kita lebih paham konsep pengolahan data pada matematika SD. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya.